Jangan anarkis gini, Pak. Bapak ini sebagai keluar di sini. Astagfirullah, ya Allah. Pak? Udah Pak, mau mending nurut Pak demi kebaikan di sini. Gimana Pak ini? Udah sini. Pak, duduk. Ya Allah. Sini. Tali aja tali. Mohon maaf Allah. Pak Moko. Ini demi kebaikan desa ini. Awas kamu, Bor. Aku bakal buka semua rahasia kamu. Memang bajingan kamu. Hah, ini gimana ya Allah? Tolong. Ya Allah, setelah bertahun-tahun aku tinggalkan desa ini, banyak sekali kemajuan. Aku juga udah bersyukur ya, kalau desa tempatku tinggal dulu ya bisa maju seperti ini. Nasib anakku gimana ya di rumahnya si Rizky ya? Perjalanan hidup seperti ini bisa pahit banget. Aku harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang bukan perbuatanku. Sampai aku bertahun-tahun di dalam penjara. Oh ya, ini aku sebelum ke rumah mendingan aku ke makam istriku dulu lah. Loh, ini air buangan dari kolam mana lah? Sekarang banyak kolam lele di sini. Monggo Pak. Lagi ngapain Pak? Kok anggapannya kayak gitu ya masyarakat sini sama aku. Mereka benci sama aku kenapa ya? Cuman gimana ya namanya masyarakat desa itu kadang-kadang kan kalau terpengaruh padahal dia belum tahu benar bukti yang nyata kejadian sebenarnya langsung percaya aja dengan semua vonis. Biar Allah yang membuktikan aja lah. Udah sampai makam, tapi lokasi makam istriku mana ya? Kalau menurut informasi katanya di sebelah timur. Di sini. Ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Mana ya? Yang mana ini ya? Entar dulu aku lihat kan pasti ada namanya. Oh, ini dia. Oh ya ini. Ya Allah. Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya Bu? Semoga Ibu dapatkan tempat yang nyaman Bu ya. Maafin Bapak Ibu. Di saat-saat terakhir Ibu, Bapak nggak bisa menemani Ibu. Tapi Bapak yakin kalau Ibu percaya bahwa Bapak dihukum bukan karena perbuatan Bapak, Bu. Tapi Bapak dihina, Bu. Bapak difitnah. Astagfirullah. Mudah-mudahan masyarakat sini nanti paham bahwa semua itu bukan perbuatan Bapak, Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Tenang-tenang di sana Bu ya.
Bapak mau pulang dulu. Bapak juga rindu, kangen sama anak kita, Bu. Assalamualaikum, Bu. Gimana sih Bapak? Katanya mau nungguin depan gang, ditungguin sampai setengah jam lebih, kok sampai-sampai. Capek pulang kuliah, panas-panas, jalan kaki. Liburan lagi. Sepi banget. Mana rumahnya masih jauh ya Allah. Loh, itu bukannya Pak Moko ya? Pak Moko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bapak Nduk Indah, Bapak kapan pulang? baru tadi pagi. Ini Bapak belum sampai rumah loh, Nduk. Bapak lagi ziarah ya? Iya, ingin ziarah tempat ibunya. Karena waktu meninggal dulu kan Bapak juga nggak Bisa pulang. Bapak harus di dalam penjara itu. Ya walaupun toh jujur ya, itu tuduhan yang dituduhkan pada Bapak itu bukan perbuatan Bapak sih. Ya aku yakin juga sih Pak, itu bukan perbuatan Bapak. Alhamdulillah. Karena kan Kalau Nduk Indah percaya. aku tahu sendiri kalau Bapak tuh orangnya baik. Cuma jujur. masyarakat sini kan mayoritas semua percaya dengan tuduhan itu. Iya Dan sih Pak. tadi Bapak lewat tadi aja ada dua, itu ada suara motor kayaknya. Ada dua keluarga aja, Bapak menegurnya aja, jawabnya seperti acuh gitu, seperti nggak suka lah sama Bapak ya. Kalau Bapak sih udah pasrah saja. Ya pasrah namanya saja. di desa Pak, ada berita nggak bener dikit aja langsung keluar, langsung nama baik gitu udah. Ya itu Dok. Ya ngomong-ngomong, Gimana, Pak? anak Bapak lo, Bapak keluar kok nggak Oh, Mas nyebut, Rizky. sedangkan udah kok nggak pernah jenguk Bapak juga, Bapak bingung. Sekarang Gimana ya, sih, kabarnya gimana nih Bapak? Anaknya Bapak diusir sama warga Pak. Kok bisa diusir? Ya semenjak Bapak berapa bulan gitu, 1 bulan, kurang lebih 1 bulan Bapak di penjara. Itu Mas Rizky diusir sama warga. Katanya, Hubungannya Rizky dengan saya apa? Walaupun dia anak saya kan, taruhlah kalau masyarakat sini memang benar-benar percaya saya yang sudah berbuat hal yang dituduhkan itu, tapi ya janganlah sampai mengusir anak saya. ya sih Pak, sebenarnya nggak bagus sih kayak gitu juga, sebenarnya nggak ada hubungannya. Cuma kan menurut warga kalau bapaknya kayak gitu, anaknya bisa kayak gitu. Walaupun itu Astagfirullahaladzim, ya Allah. sekedar tuduhan apa gimana, orang kan lihatnya yang gitu Pak lah. Nah terus Nak Indah tahu nggak keberadaan anak Bapak sekarang? Nggak tahu, nggak pernah berkabar juga sih Pak. Gimana? Soalnya aku pernah punya nomornya terus hilang, lost kontak Pak. Itu apa nggak dari warga atau masyarakat nggak lapor sama pamongnya? Justru pamongnya loh Pak yang menggebu-gebu. Kok bisa gitu? Apa? Lurahnya ikut nggak lurahnya? Lurahnya ya di situ, pokoknya kayak bawa, kan pengusirannya tuh malam ya Pak, Iya. kayak nggak bawa obor gitu loh Pak. Dulu. Terus kalau nggak diusir, kalau nggak mau pergi, dibakar rumahnya gitu Pak. Jadi mau nggak mau Mas Rizky keluar. Bapak mau tanya, lurahnya siapa sekarang? Lurahnya Mas Boris Pak. Boris. Wah, anak itu toh. Iya. Oh, yang waktu ini ya, waktu terjadi demo warga itu dia yang di depan sendiri itu ya? Iya. Ya dia tuh keluar nomor 1 Pak dari kejadian itu. Terus pas bawa obor ngusir Mas Rizky itu. Masyarakat sini kok tega amat ya. Terus gimana kabar anak Bapak Rizky ya? Nggak tahu Pak. Masih- Sosmednya udah nggak aktif semua kok. Astagfirullah. Bapak lama amat sih jemputnya. Kok kamu jalan? Orang suruh nunggu kok malah. Ya Bapak lo lama banget. Ya terus Mana, aku Pak? Gimana jalan kabarnya? kok bisa kok. Sehat Pak Napa? Makanya Pak Moko. Lah iya. Waduh, Waduh gimana Pak? bahaya ini kalau Pak Moko ini. Pak Moko baru keluar ya? Iya tadi pagi. Ini tadi saya habis ziarah di makamnya istri saya. Terus ketemu sama anak Bapak ini. Iya Pak. Nggak udah. usah. Bisa-bisanya kamu. Bukan. Kamu emang nggak tahu apa? Nggak tahu. Lagi kan dia usah bergaul. Apalagi kamu Pak Moko ini. Tadi tuh nggak sengaja. Oh, Lagian kan Pak. nanti kamu dia apa-apain gimana coba? Diapain gimana Pak maksudnya Pak? Oh, Pak. Bapak itu kan dipenjarakan kasus pemerkosaan pencabulan itu kan? Itu yang dituduhkan Pak. Tapi saya berkali-kali kan sudah menjelaskan itu bukan perbuatan saya dan saya tidak melakukan loh Pak. Tapi itu kan udah terbukti Pak. Sampai udah dihukum lama
di penjara coba. Ya terbuktinya karena mungkin itu saksi-saksi palsu semua itu. Waduh. Kalau menurut saya cuman nggak ada pembelaan untuk saya. Pak, Gimana Tapi lagi? mohon maaf Pak, saya ini kan pamong di sini Pak. Oh, Tokoh sekarang Pak Nova masyarakat. jadi pamong di Saya sini. jadi pamong di sini. Kayaknya berbahaya Pak kalau sampai di sini. Waduh, apalagi kamu ini bisa-bisanya bisa ketemu Pak Moko ini. Pak, kalau udah terlanjur melakukan kesalahan Pak, ya, apalagi pencabulan, bahaya itu Pak. Banyak gadis-gadis di sini Pak, janda-janda, anak-anak remaja itu. Wah, itu perlu dicurigai nih Pak. Gini Pak, sebentar Pak, saya mau tanya Pak. Bapak di sini bener pamong ya? Iya. Yang saya ingin tanyakan sama Bapak, kenapa kok ada pengusiran anak saya loh Pak? Justru kan Anda sebagai pamong harus menjaga gimana warganya. Loh. Kenapa anak saya diusir? Pak. Hubungan dia sama siapa? Pak, Kan gitu. Walaupun dia anak saya Ya Pak. memang benar. Cuma kan waktu itu kepala desanya ganti Pak. Kepala desanya sudah ganti Pak Boris. Nah, kita sebagai warga, sebagai bawahannya ya cuma nurut Pak. Ya jangan nurut-nurut gitu aja loh Pak. Loh. Namanya pamong harus punya pemikiran yang bijak Pak. Loh, karena Coba. gini Pak. Karena gini Pak, kepala desa itu ngomong, kalau misalkan orang tuanya itu narapidana, apalagi kasus pencabulan, wah itu berbahaya kalau anaknya itu juga tinggal di kampung kita. Lebih baik kita suruh keluar dari kampung ini. Gimana Lah, loh? Ya Saya- kami nggak bisa. Kami harus nurusin kepala desa Pak. Apalagi, waduh, bahaya nih kalau Pak itu Moko ini. anarkis Pak, termasuk Pak pengusiran itu. Seharusnya sebagai pamong, yuk kalau ada informasi dicerna, diselidiki dulu, jangan langsung main vonis Pak. Kita itu udah menyelidiki Pak. Cuman ya itu tadi, semua keputusan ada kepala desa Pak. Kita nggak bisa apa-apa. Cuman kan, ya udah. Pak, Bapak ini mau pulang ya? Lah iya makanya saya kan bingung, anak saya nggak dari rumah katanya si Induk. Siapa? Iya, Pak. Si Indah, katanya justru saya bingung Bahaya sekarang ini. kan. Yaudah, yuk. Tuh, ini Pak Lurah ini. Wah. Wih, Ada apa ini ribut-ribut Wah, di Pak tengah Lurah. jalan kayak gini? ya ini Pak Lurah. Loh, ini kan virus desa kita loh. Iya, makanya itu. Sekarang katanya udah keluar dari penjara. Makanya itu bahaya ini Pak Lurah. Desa kita ini. Tuh, ini biang kerok loh ini Pak Nova soalnya ini. Bapak tahu sendiri kan kasusnya kemarin apa? Iya, makanya itu tadi. Takutnya kan wanita-wanita yang masih gadis, janda-janda itu bahaya nanti Nah, kalau. contohnya ini anak Bapak ini. Iya, tadi saja takut loh anak. Lah untung Bapak Sendirian. datangnya tepat loh. Enggak, maksud Bapak balik ke desa kami ini ada keperluan apa Pak ya? Bisa ada keperluan apa gimana Pak? Ini saya kan memang asli warga sini. Yang saya pertanyakan sekarang mumpung ada Pak Lurah. Kenapa anak saya diusir dari desa sini? Nah. Pak Lurah sebagai pimpinan di desa Hmm, ini harus ya. punya sifat bijak Pak. Kenapa anak saya diusir dibakar warga? Sampai katanya Nduk Indah bawa opor mau dibakar rumahnya. Itu maksudnya gimana coba? Ya itu karena kelakuan Bapak sendiri. Kelakuan saya Bapak kan mau berbuat mesum di desa kita. Sebentar Pak ya. Bapak ini di sini di desa kita ini dulunya Pak Nova ya. Bapak tahu sendiri kan ini. Iya. Dulunya ini kan Bapak mempunyai apa namanya jabatan Pak. Harusnya Bapak bisa Memberi mengayomi contoh ya. warganya, memberi contoh yang baik. Tapi apa Pak? Kok malah Oh, Bapak iya. mau berbuat seenaknya Pak, sendiri bener, berbuat mesum? Pak, dulu saya menghormati Bapak loh. Loh, Sebagai kepala desa baik, tapi kenyataannya apa coba? Bapak itu kayak topeng itu Pak. Bapak paham kan sama saya? Iya. Kenal sama saya. Dulu kita teman kecil bermain di sini. Bahkan sebelum saya jadi lurah di sini. Iya bener Pak, cuman kan gini loh Pak, Bapak saya hormati sebagai teman, sebagai kawan, sebagai atasan saya, sebagai pengayom masyarakat. Tapi Nah, kenyataannya bener. Pak, sama mengecewakan saya dan masyarakat semuanya Pak. Sampan itu melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan Pak. aduh, Tuh, Pak. mencoreng nama baik Tapi desa. berkali-kali saya sudah bilang, Bapak itu ini. saya tidak melakukan loh, Eh, Pak. shh, Pak, Bapak ini kan baru keluar dari penjara kan ini kan? Iya Pak Kades. Lah ya seharusnya Bapak ini keluar dari penjara itu berubah sifat, perilaku. Ya Pak ya. Aduh, kok Udah. malah sama aja kayak gini. Waduh, saya kecewa Tidak punya biasa, Pak. mantan biar lurah Allah- kayak gini. Biar Allah yang menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Saya mau melihat keadaan rumah saya seperti apa dulu. Masih ada sifatnya kayak gitu loh Pak Nova. Saya juga nggak nyangka bisa-bisanya ya Pak Moko seperti itu. Saya Nah, aduh, itu. nggak bisa. Pak pulang aja yuk. Oh, bentar Pak Nova. Jadi kita di sini kan tahu sendiri. Nah, mantan lurah kita baru keluar dari penjara. Nah, saya sebagai lurah, Bapak sebagai ya seenggaknya saya pakai mata-mata Bapak lah.
Saya jadiin Hmm. bapak mata-mata. Jadi pantau aja itu orang. Oh, Takutnya apa yang bapak omongin tadi. Coba Iya. kalau terjadi. iya Pak Apa Lurah. nggak malu lagi? Saya lupa yang malu pak. Iya Pak Lurah. Oh iya pak, ngomong-ngomong. Kok anak bapak udah makin gede aja pak sekarang? Ya iya. Baru kelihatan. Ya namanya anak saya udah gadis, sudah kuliah. Masa nggak mau pak? Punya mantu kayak saya ini punya jabatan. Ya Lurah lagi. kalau saya sih terserah anak saya Pak Lurah. Waduh pak lurah ini gimana? Udah ini? gampang nanti kita ini anak Nah, nanti udah kita obrolin lagi pak ya. Ya. Makasih ya Mas ya, asik banget loh tadi aku diajak main kamu ke tempat sana itu. Wih, tempatnya bagus, makanannya enak. Lain kali ajak lagi lah Mas ya. Aku lu seneng banget. Bisa dapetin Indah. Ngomong apa kamu? Dari tadi aku Enggak, ajakin ngomong nggak. Tadi Ini nggak konek-konek loh. maksudku tadi kita ke sana lihat tempat yang indah. Iya kan? Ah, Ya, kamu enggak. tadi bilang apa kamu? Kamu tadi ngomongnya aku nggak budek ya Mas ya. Kamu bilang mau nikahin indah siapa? Kamu nih loh Mas. Berani-beraninya kamu jangan macam-macam ya Mas ya. Bu, tadi kita harusnya jalan-jalan ke tempat yang indah. Kayak taman apa. Maksud santai dulu lah, Wong. Orang aku ngomong belum selesai kayak gitu kamu udah gini-gini. Waduh. Tapi kamu tuh dari tadi tuh nggak connect loh Mas. Aku ajakin ngomong, kamu tuh kayak mikirin sesuatu. Jujur aja loh Mas. Iya, Kamu tuh enggak, mikirin enggak ada apa? yang mikirin cuma kamu doang. Ah, Tenang aja. kalau kamu mikirin aku ya udah. Kamu tuh gimana caranya harus nikahin aku, bukannya malah mau nikahin wanita lain. Mau salah denger kayaknya. Emang aku lagi mikirin ya mikirin ini loh. Soalnya besok kan mau ada acara di kecamatan itu, makanya aku bingung mau ngajak siapa ya. Pamong, masa mas ngajak Pamong kan ya kamu mungkin aku, masa aku berangkat sendiri gitu. Sedangkan aku kan belum punya istri gitu loh, maksudnya yang aku pikirin. Jangan negatif dulu lah pikiran Awas kamu ya ini. Mas kalau kamu macam-macam. Rahasia besar kamu ada di aku. Nanti aku Enggak, bongkar kalau kamu. tenang. Udahlah, itu tutup mulut aja. Nanti juga ada masanya aku nikahin kamu. Tenang aja, ini lagi bingung aja. Kamu Tahu sih, kamu harusnya tahu sendiri kan. Aku ini kan lurah, nggak ngurusin kamu doang, warga semua. Bayangin lo banyak loh. ya, tapi kamu tuh jangan main perempuan ya Mas ya. Enggak. Awas kamu ya. Iya. Pokoknya kalau sampai kamu aneh-aneh, aku bongkar rahasia kamu. Kamu yang Enggak, fitnah iya, Pak iya. Moko. Udahlah, ayo turun, mampir. Oh iya, aku nggak mampir dulu aku. Kenapa sih Mas? Enggak, ini loh. Tadi aslinya ada ketemuan, ada apa namanya? Ada janjian sama orang ketemuan. Kok kamu nggak ngomong Jam sama aku 1. dari tadi? Ya makanya tadi tuh juga tahu sendiri. Harusnya kita mampir ke tempat yang indah gitu. Makanya kan nggak sempet. Ya ini loh yang aku maksud mau ngomong. Yaudah, Ya maaf ya, lain kali aja. Orang biasanya juga aku mampir loh. tapi kamu benar loh Mas, jangan aneh. Ah, Kamu iya. ini kekerjaan loh ya. Iya. Itu aku Udah, turun jangan dulu, bawa. dadah. Dadah. Duh, gawat. Hampir aja aku ketawa sama Rina itu. Aduh, ini gimana ya? Cara ngejauhin si Rina ini ya. Aku harus perlu pakai tangan orang gitu ya, bayar orang. Dibunuh apa gimana ya? Soalnya yang tahu rahasiaku, aibku ini cuma Rina doang ini. Waduh, kalau sampai kebongkar mati aku ini sudah. Apa ya caranya? Aku ada ide. Penting aku pulang dulu lah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Hasim. Iya. Nggak biasa-biasanya main. Iya, Pak, kebetulan main. Ini loh Pak Bayang, Iya Pak Hasim. selama ada lurah sekarang itu bantuan-bantuan kayaknya berkurang banget, Pak. Gimana ya? Kalau masalah bantuan masyarakat itu berkurang, saya itu nggak tahu loh Pak Hasim. Itu Pak Boris, Pak Lurahnya yang ngatur semuanya Pak. Nggak seperti lurah yang dulu itu, zaman Pak Moko itu lumayan juga itu, penuh bantuan. Tapi sekarang kurang banget, Pak. Iya sih Pak Hasim, cuman kan gini, semua data itu kan yang terakhir itu yang tanda tangan dan yang menerima dan mengajukan itu kan Pak Lurah. Jadi semua itu Pak Boris sebagai kepala desa semua yang handle. Iya. Nggak kayak dulu memang, karena bantuan semuanya Pak
kepala desa yang baru Pak Hasim. Jadi seperti kayak dulu zaman Pak Lurah Moko itu kan banyak apa itu bantuan ya. Iya, banyak bantuan, cuman ya itu tadi, kalau saya sebagai pamong desa, sebagai bayan itu cuma ngikutin perintah Pak Lurah. Nah, lagi Pak, keluhan masyarakat sekarang itu setiap ada acara desa, masyarakat ditarik biaya besar. Oh, jadi gini Pak Hasim, sebenarnya saya itu ya sebagai pamong desa di sini, apalagi sebagai Pak Bayan, masalah penarian itu wewenang kepala desa sih Pak. Jadi Iya, iya. saya sebagai bawahan nggak bisa ngomong apa-apa Pak. Memang dulu Pak Moko setiap ada kegiatan itu diambilin dari kas desa, dari hasil pendapatan desa kita. Cuman kalau sekarang ya itu tadi Pak, kita sebagai pemerintah desa, khususnya saya bawahan dari kepala desa, nggak bisa ngomong apa-apa lagi Pak. Ya. Jadi kita nurut apa yang diomongin Pak kepala desa itu loh Pak Hasim. Tapi kasihan masyarakat Pak. Iya memang benar Pak Hasim. Sebenarnya saya itu sama masyarakat itu sebenarnya ya gimana ya, bantuan dikurangin, dipangkas, tiap ada kegiatan ditariin dana berlebihan. Sebenarnya saya itu ya pengen protes Pak Hasim. Cuman apalah daya saya sebagai bawahan, hanya bisa menuruti apa kata kepala desa kita yang baru Pak Hasim. Gimana kalau seandainya nanti pemilihan tahun depan saya menjadi kepala desa? Sama aja, sama seperti Pak Boris itu. Ya siapa tahu enggak, tenang aja Pak. Aduh Pak, jangan ngomongin kepala desa Pak. Pak Borisnya kesini Pak, kepala desa kita. Udah Pak, diem aja. Jangan ngomong kalau saya mau nyalon juga ya. Luar biasa amat ini panas kayak gini. Duh, Pak Nopa ada enggak ini di rumah ya? Waduh, kok ada sendalnya pada tamu ya? Assalamualaikum. Salam, woi. Pak Kades. Silakan Ah. masuk, Pak. Iya, Pak Nopa. Ini emang sengaja datang ke sini, Pak Nopa. Loh, Pak Ade Hasim. Iya. Iya, ini loh Pak Nah, Ade kalau Hasim. nah gini loh, yang saya mau kan rukun kayak gini kan, sesama tetangga, saling sambang lah, saling Ya main. kalau kami di lingkungan sini sih alhamdulillah saya sebagai kepala dusun itu selalu mengayomi masyarakat saya di sekitaran sini. Pak Kades. Tadi gini Pak Kades, apa yang menjadi Gimana, keluhan gimana? Pak Hasim selaku warga sini gimana? Ngomong aja sama lurahnya langsung, Pak. Oh Pak Lurah, saya mau tanya. Iya, Pak Ade Hasim, gimana? Semua kritikan masukan dari warga ya saya tampung. Coba ada unek-unek apa, Bapak mau Ya. cerita apa gitu? Keluhannya banyak masyarakat itu tentang bantuan-bantuan itu. Sekarang ya kurangnya banyak sekali seperti zaman Oh, Pak alah. Moko. Oh, keluhannya Pak Ade Hasim ini. Iya. Oh, jadi gini Pak Hasim. Lurah dulu karena siapa nama Pak Moko itu yang saya gantiin jabatannya ini. Dulu kan peraturannya terus kayak apa-apanya itu udah saya rubah. Yang tadinya kayak maaf sumbangan ya, maksudnya kayak bantuan-bantuan kayak gitu ya. Itu kan yang dulunya misalkan yang tadinya cuma 100 doang ya, yang satu desa ini cuma dapat 100. Nah, saya tambahin, makanya saya kurangin. Jadi begitu Pak Hasim. Loh, sekarang kok menerima bantuan malah nambah sedikit. Loh, Pak, Pak Hasim nggak percaya sama saya. Loh, Pak, saya ini lurah di sini, tahu seluk-beluknya desa. Ya Pak, Pak Lurah. Sebentar, Pak, sebentar. Jadi Bapak ini kan, Bapak kan cuma harusnya udah beruntung Bapak ini saya masukin ke daftar orang tidak mampu. Jadi bisa menerima bantuan. Kalau kayak gini Bapak tadi ngomong itu, ya namanya Bapak ini mau memfitnah saya, Pak, sebagai lurah di sini. Tahu akibatnya, Pak? Saya bisa masukin Bapak ke dalam penjara, Pak. Saya bisa laporin Bapak. Soalnya Bapak mencoreng nama baik saya sebagai lurah di sini. Udah Pak Lurah, udah. Bikin Nanti jengkel biar saya aja, jelasin sama Pak saya Hasim gini. kan. Ini loh Pak Lurah, Pak Hasim cuma pengen jelasin. Ya nggak bisa Pak Nopa. Bapak tahu sendiri itu menyangkut nama baik saya loh Pak. Aduh udah mau udaranya hawanya panas kayak gini, datang ke sini niat bertamu kok malah bikin jengkel ini. Udah, itu kan hanya pertanyaan aja Pak Lurah. Nah kan saya sampai lupa tujuan saya ke rumah Pak Nopa ini apa coba. Ya saya mau ngomongin, jadi ada laporan ini. Laporan apa Pak Lurah? Wah, jadi gini Pak Nopa. Saya kan dapat info ya dari teman saya lurah di kampung sebelah sana. Bahwa Bapak tahu sendiri kan,
yang dulu jadi lurah di sini, Pak Moko itu, yang dulu mau sudah berbuat mesum, berbuat mau memperkosa. Emang ada? Tahu korbannya? Iya. Kan anak kampung sebelah. Iya kan. Nah, sekarang udah seminggu nggak ada kabar. Apa iya sih Pak? Saya ini sebagai lurah di sini, saya curiga kepada yang Pak Moko yang baru keluar dari penjara itu coba. Terus curiganya gimana? Soalnya gini, Pak Nopa ya. Pak Nopa kan selaku pamong di sini dah. Iya. Jadi gini, saya hari-hari itu tidak jauh dari memantau Pak Moko itu. Asal Bapak tahu ya, bukannya saya diam kayak gini ya, saya tahu loh gelagatnya orang itu kayak gimana. Perilakunya, sifatnya. Saya pantau terus. Seminggu ini saya jarang lihat di rumah. Tahu kan rumah yang dulu mau saya bakar sama warga? Iya. Nah, saya lihat itu nggak ada. Nah, saya yang saya curigain ini, nah yaitu tadi itu korbannya yang dulu mau diperkosa ataupun udah saya nggak tahu kan ya kejelasannya kayak gimana, itu hilang. Loh, apa iya? Saya bukan mengada-ngada di sini, makanya saya ini kesini tadi ada tujuan mau ngobrol. Berarti Pak Moko itu selama seminggu nggak di rumah. Nah, Terus perempuan yang dulu diperkosa, dicabuli itu nggak ada juga. nggak ada, hilang. Aduh. Kan Bapak tahu sendiri kan apa namanya, saya sesama lurah-lurah yang lain juga kan sering ngumpul gitu. Nah, Terus sebenarnya tujuannya Pak Moko ke sini ada apa ya Pak kira-kira ya Pak? lah, Apa dendam apa gimana ya? masih jadi tanda tanya besar. Makanya saya hari-hari kan sering gitu, sengaja saya lewat Pak, kayak gitu itu. Ya cuma buat mastiin apa ada di rumah. Kalau ada di rumah kan udah kelihatan gitu ya, nggak berbuat apa, membuat kotor desa kita lagi. Lah ini ada kejadian kayak gini, coba gimana perasaan kayak saya gitu. Udah 1 minggu aku keluar terus nyari anakku Rizky, tapi nggak ketemu. Di mana ya? Kabarnya gak ada yang tahu. Kemana kamu nak? Bapak kangen sama kamu nak ya Allah. Waduh, bahaya itu Pak Nopa, Pak De Hasim. Tahu sendiri orang itu kan punya apa jejak yang apa namanya, kotor kayak gitu, maksudnya jelek gitu. Oh, iya, Terus iya. apa perlu kita usir dari kampus ini biar tidak membahayakan para apa namanya, kasihan yang punya anak gadis terus janda-janda kayak gitu. Waduh. Bisa-bisa dibabat habis itu sama Iya dia. ya. Kalau enggak berarti gimana ini Pak Lurah? Ya kalau saya ayo Ya gerakin semua para pemuda Oh, orang ya taruh udah. di sini. Ya udah yuk. Ayo Ayo, Pak Nopa, lanjut aja langsung kita. Waduh, Pak, bahaya itu. Nah, Itu Pak, orangnya Pak. Pak, sini. Stop. iya Pak Lurah, ada apa? Sini. Ini ada apa Ayo, Pak? Pak Pamong, ayo cepetan. Ini ada apa ini? Bapak, udah nurut aja. Sini. Bapak, Ayo sini Bapak. dulu, Pak. Sini. Deket pohon ini. Ini ada apa sih? Ini yang saya maksud. Sini dulu Pak. Gimana Pak Lurah ini? Pak Lurah? Sini Bapak sini. Ada apa ini Pak? Ini gimana enaknya Pak? Kenapa? Bakar hidup-hidup kayak gini? Waduh, jangan Pak. Tunggu Pak, ini ada apa ini? Bapak diam. Bapak ini salah. Salah gimana? Pak, jadi gini Pak. Tadi Pak Lurah ngomong sama warga. Katanya Pak Lurah, kata Pak Lurah gini, Pak Moko udah ada seminggu ini nggak ada. Terus Nggak ada gimana maksudnya? Pak. nggak ada di daerah sini. Ada Pak, saya kalau malam, Dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu Pak. Ini kan saya Mau ngeles dia. terus. Nah kata Pak Lurah sebelah, desa sebelah, gadis perempuan yang Bapak dulu tabuli itu nggak ada juga. Selama Bapak pulang, katanya perempuan itu nggak ada. Pak, Berarti dengerin. Bapak itu janjian terus berarti. Janjian gimana? Hubungannya saya gimana sih? Waduh Pak jangan bikin malu warga sini Pak. Bapak jangan fitnah gitu lagi. Pak, saya ini sebagai warga, apalagi Pak Hasim ini, dulu sangat mengagumi sosok Pak Moko, tapi kenyataannya kita kecewa ya Pak. Dengar Pak, dengar Pak. Pak Moko sampai melecehkan seorang perempuan, padahal Pak Moko itu orangnya Astagfirullahaladzim ya Allah jujur, berhasil mengayomi Rabbi. masyarakat, Ini menjadi cobaan panutan. apa lagi, ya Tapi Allah? kenyataannya melakukan perbuatan yang menjijikan ya Allah. Ya Pak Hasim. Pak Nopa, ya, Pak Nopa, ya, Pak Nopa gini loh. Memang benar selama 1 minggu kalau siang saya nggak pernah di rumah karena apa? Saya nyari keberadaan anak saya kok nggak ada, saya nggak tahu informasi, Bentar, nggak Pak. ketemu. Pak, Karena bang anak Bapak udah Pak bekerja. Nopa. Nah, makanya saya cari dia Pak di Nopa, mana? berhenti. Harusnya Bapak ini ya bersyukur karena warga sudah mau menerima Bapak lagi di desa sini. Salah saya di mana Pak Lurah? Dengerin saya, penjelasan saya, dengerin dulu. Jadi gini Pak, harusnya Bapak kan yang saya bilang tadi bersyukur. Bapak udah ditampung di desa sini. Kenapa Bapak saya pantau seminggu ini nggak pernah kelihatan di rumah? Ya itu tadi. Saya Bentar, kalau malam ada di rumah sebentar. tidur Pak. Cuman kalau siang dari pagi saya nyari anak saya di mana belum ketemu. Sebentar Pak, sebelum emosi saya meluap, tunggu saya menjelaskan dulu. Saya dapat kabar dari teman saya bahwa di kampung sebelah, apa yang kata Mas Nomo katakan tadi, korban Bapak yang dulu Bapak cabuli itu hilang sekarang, udah seminggu ini. Lalu hubungannya dengan saya apa Pak? Masih mau ngeles ini gimana Pak Nopa?
Bapak itu Udah tolong, Pak. emosi saya Tolonglah, ini. Pak. Kita sebagai warga, Udah ngaku aja Pak, daripada Pak, gimana? Pak, saya dengan Pak Hasim dengan pam-pam yang lain itu sudah merelakan kejadian yang dulu, Pak, ikhlas. Tapi siapa tahu Pak Moko bisa berubah. Tapi kenyataannya apa coba Pak? Astagfirullahaladzim. Allah. Berapa kali harus saya jelaskan, Pak? Saya ini nggak pernah melakukan hal seperti itu, Pak. Aduh. Ya Allah. Aku di mana? Aduh, ini gimana? Ya Allah. Tolong. Tolong. Boris. Kurang ajar Boris. Boris tega. Awas kamu, Bor. Aku bakal buka semua rahasia kamu. Memang bajingan kamu. Ini gimana ya Allah? Tolong. 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 Tolongin saya. Tolong. Suara Tolong. udah panggil di mana sih? Di sana. Tolong. Mas. Tolong, Mas. Tolong lepasin saya, Mas. Kenapa? Tolong, Mas. Lepasin saya, Mas. Duh, kamu Aduh. diikat siapa kamu? Bisa begini nggak? Aduh. Tolong. Tolong saya, Mas. Kenapa kamu? Saya diculik, Mas. Diculik? Dan saya disiksa sama calon suami saya, Mas. Lah, kok bisa? Jadi begini ceritanya, calon suami saya itu lurah, tapi dia berbuat yang tidak benar. Tidak benar gimana? Saya dipakai buat alat, buat Maksudnya? ngelengserin lurah sebelumnya. Jadi saya disuruh fitnah orang. Waduh. Terus dia mungkin takut karena saya ancam bakal bocorin rahasianya kalau dia menikah sama wanita lain. Makanya Mbak diikat di sini Iya, tadi. saya mau dibunuh. Ya Allah. Lihat nah, aduh. Udah kalau nggak kita ke tempat ini, ke pamong terdekat dulu. Oh, tolongin saya ya Mas ya. Naik dulu Mbak. Bahaya ini. Bisa-bisanya. Udah gini Pak Nova. Gimana Pak? Daripada kita biarin kayak gini, mending Pak Nova ambil tali kita. Jangan dari gitu. sini sebelum dia kabur. Ayo Pak Nova. Jangan saya nggak bakal kabur, Pak. Udah sini. Saya nggak bakal kabur, Pak. Sini. Ini gimana sih? Sini. Jangan anarkis gini, Pak. Bapak ini sebagai keluar di sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pak Nova. Udah Pak Moko, mending nurut Pak demi kebaikan desa. Nah, gimana Pak ini? Udah sini. Pak, Pak. Duduk. Ya Allah. Sini. Tali aja tali. Mohon maaf Allah. Pak Moko. Ini demi kebaikan desa ini. Pak. Pak Nova, Pegang. jangan gini, Pak. Pegang. Allah Akbar, astagfirullah. Ini saya manusia loh, Pak, bukan hewan, Pak. Saya nggak bakal kabur, nggak, Pak. Pak Hasim, cepat panggil keluarga pemuda. Cepat panggil. Ya mohon maaf Pak, ini karena Loh. Bapak diam. Bapak ini ada Bapak. Boris. Sini. Kurang ajar kamu ya. Hah? Maksud kamu apa, ha? apa ini? Pak, tolong lepasin dulu, Pak. Pak Moko ini orang baik, Pak. Tolong, Pak. Lah emang ada apa ini? Pak. Hah? Ini penjahat, Pak. Tolong saya, Pak. Saya mau minta keadilan, Pak, sama ini, Pak. Maksudnya penjahat gimana? Saya ceritain ya, Pak. Loh Mbak ini kan yang dulu diperkosa Pak Moko kan? Saya nggak perkosa, Pak. Hah? Tunggu dulu, Pak. Biar saya jelasin. Enggak sebenarnya gimana sih? Loh Mbaknya kenapa luka-luka kayak gitu? Jadi gini, Pak. Gimana, Pak? Coba Pak jelasin Moko tolong, ini Pak. sebenarnya, Mbak tenang dulu gimana? Gimana Mbak? jadi Pak Moko ini sebenarnya tidak memperkosa Yang saya, Pak. mencabuli ini, Pak. Yang Diam kamu. ini kok. Pak Lurah, tolong Diam Pak dulu, jelaskan. diam dulu. Tolong Pak Ini jelaskan. yang dulu korbannya ini gimana sih Pak? Sebenarnya Pak Moko ini orang baik, Pak. Hah? Dia tidak mencabuli saya, Pak. Yang mencabuli saya itu tidak dicabuli, Pak. Tapi Boris ini menuduh Pak Moko agar Pak Moko lancar dari Hah? jabatannya. Kok Berarti tahu? Karena mohon maaf, Pak. Saya yang diajak kerjasama, Pak. Maksudnya? Saya dijanjiin mau dinikahin sama dia. Jadi Tapi ternyata otaknya dia. iya. Kamu pindah salah kamu, Boris. Hah? udah Pak. Udah, Pak. Jangan main. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Pak, tunggu dulu. Tunggu dulu. Udah, Pak. Gara-gara kamu. Tunggu dulu, Pak. Pak. Tahan, Pak. Gara-gara kamu istri saya meninggal. Saya dipenjara berapa tahun, Boris? Udah, tunggu dulu, Pak.
tunggu dulu. Saya dapat terpisah dengan anak saya. Pak. Pak. Udah, Pak. Kamu sini dulu. Sebenarnya Pak, Sabar, Pak. beberapa Sabar, Pak. minggu ini saya hilang. Pak, sabar, Pak. Ini tenangin dulu, Mas ini. Kamu ya Riz ya? Hah? Pak, yang sabar. Sebenarnya ya Pak, Gimana? saya hilang beberapa minggu ini bukan karena saya diculik sama Pak Moko, Hah? tapi karena saya mau dibunuh sama dia. Apa? Lihat Pak, ini Loh. bekas Berarti, saya Mbak ini selama disiksa. ini kelakuannya Pak Boris ini. Iya, saya disekap, saya disiksa Pak, ya, sabar, Pak. Pak. Sekarang Pak mau tahu. Gara-gara kamu. Iya, Pak. Udah Pak, udah Pak. Udah Sabar, Pak. bisa dengan anak saya kamu. Tolong, Pak. Kamu. Udah Pak. Tunggu dulu Pak. Pak, ini Saya minta keadilan, Pak. Saya minta keadilan. ingat Pak. Saya minta keadilan. Ingat Pak. Bapak, Pak, sabar Pak, sabar. tenang dulu, Pak. Pak, saya minta keadilan. Udah, Pak. Biar kalau masalah Boris, Pak Boris itu saya yang ngatasin, Pak. Emang kamu siapa? Kamu nggak tahu mas permasalahan ini? Pak, Ini tunggu saya, dulu, Pak. Ini saya. Leh, Rizky, Ini saya, Pak. kamu selama ini kemana Leh? Bapak nyari kamu Leh. Bukannya Rizky. Ini saya, Pak. Kamu selama ini kemana kamu? Sekarang kamu pergi kemana? Hampir Bapak nyari, hampir 4 tahun ini loh. Bapak nyariin kamu Leh. Sama, saya juga nyariin Bapak, Pak, selama ini. Tapi saya nggak ketemu Bapak. Saya akhirnya sekarang saya jadi polisi, Pak. Polisi Iya Pak, yang nolong saya ya Pak Rizky ini Pak. nolong enggaknya. Iya, saya ditinggal di kebun Udah, karet Bapak, Pak. tenang aja. Eh, Pegangin dulu itu. Pak, saya minta keadilan Pak. Udah, Pak, udah. Jangan diadili sendiri. Jangan diadili sendiri. Tapi ibu kamu meninggal gara-gara dia. Udah, Pak, nggak boleh. Tolong, Pak. Udah Pak, Tolong, Pak, Pak. cukup, Pak, Jangan Pak. diadili sendiri, Pak. Pak, udah, Pak. Tolong, Pak. Jangan diadili sendiri, Pak. Udah, Pak. Enggak terima kamu. Udah, Pak. Pak, udah, Pak. Jangan nggak boleh diadili sendiri. Pakai jalur hukum Pak. Lebih baik pakai jalur hukum Pak. Dini kamu. Kamu sudah Pak, tolong bawa Pak, saya minta keadilan Kamu Pak. udah tahun Pak mau di penjara. Tahun-tahun warga saya. udah ngejelek-jelekin nama bapak saya. Udah mau Kamu- ngebunuh seorang wanita. Kamu jelasin semuanya ke Pak Hasim, ke semuanya, mewakili warga. Tanggung jelasin, jawab kamu. Jelasin apa yang kamu perbuat selama ini. Ngomong kamu. Hah? Ngomong kamu. Jelasin, jelasin. Biar dia jelasin dulu. Ampun Pak, ampun Pak. Ini lebih baik kita selesai secara jalur hukum aja. Iya. Kalau kayak gini nggak Tapi selesai-selesai. tapi jelasin dulu. Selama ini saya pengen tahu. Iya, Selama ini Pak. kamu Iya, Pak, apa? Bertahun-tahun. Ngomong. Apa? Jelasin. Bilang. Memang dulu yang minta Pak Moko itu saya Diri Pak. kamu. Yang Yang kita Pak Moko di rumah kosong itu dengan perempuan ini, ya itu itu semua semua otaknya kamu. ulah saya semua Pak. Astagfirullahaladzim. Rina itu cuma alat saya Pak. Kamu tahu, gara-gara kelakuan kamu dengan aku terpisah dengan anakku, aku di penjara dan istriku meninggal kamu. Iya, Pak. Udah, Pak. Maaf Pak Moko. Udah, mending kamu ikut saya ke kantor sekarang. Proses lebih baik. Bawa proses. Terus mbaknya ikut Mbak. Ayo. Gimana coba Pak? Saya minta maaf Pak Moko, selama ini berarti benar apa yang dia omongin Pak Moko. Tapi gimana Pak Moko? Mungkin ya itu sudah terjadi. Ya Allah, kami sebagai masyarakat di sini, saya mewakili masyarakat sini, minta maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang menjadi kejadian pada saat itu memang itu ulah dari Pak Boris yang memang malah sungguh tragis yang menjadikan Pak Moko tersangka. Makanya Pak, saya udah berkali-kali bilang loh, jangan langsung percaya dengan laporan seseorang, jangan langsung percaya dengan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat itu belum tentu benar kenyataannya Pak. Iya, Pak. Cobalah, kalau mau kita memvonis seseorang, dilihat dulu perbuatan orang itu selama ini gimana pada kita Pak. Iya Pak, Iya toh, siapa pernah saya mengkhianati masyarakat sini? Nggak pernah Pak. benar Pak. Hanya dengan fitnah, hancur Pak keluarga saya sampai istri meninggal. Udah Pak, yang sabar Pak. Yang penting Pak Moko sekarang alhamdulillah anak Bapak sendiri sudah menjadi polisi. Iya, saya nggak nyangka Pak. Kami sebagai warga daerah sini, desa ini, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami menerima Pak Moko dengan lapang dada. Apa yang menjadi fitnah dulu, kejelasan Pak Moko nanti bisa dibersihkan di desa ini. Saya minta tolong Pak Nova kita Iya. antar ke kantor polisi. Saya mau nuntut juga jadi membersihkan nama saya Ya, Pak. nanti warga juga tak kabarin.